Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ottoman Mehmet. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat, yaitu materi yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu teknologi dan protokol jaringan. Tentu saja kita masuk pada pokok pembahasan. Pokok pembahasan pertama ada protokol jaringan. Pokok pembahasan kedua ada teknologi jaringan. Pokok pembahasan ketiga ada elemen penting protokol. Jenis protokol jaringan. Satu, ada TCP atau IP. TCP atau Transmission Control Protocol atau IP Internet Protocol merupakan perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun LAN. Karakteristiknya dapat berdiri sendiri tanpa harus dipasang pada perangkat keras jaringan apapun yang memungkinkan protokol ini bisa bergabung dengan banyak jaringan komputer. Dapat dijadikan alamat umum. Karakteristik ini membuat setiap perangkat yang memakai protokol ini mempunyai sebuah alamat unik dalam jaringan komputer global. Dan yang terakhir ada merupakan sebuah protokol standar yang gratis, terbuka dan dikembangkan terpisah dari perangkat keras komputer. Yang kedua ada IPX atau SPX. IPX atau SPX atau Internet atau Sequence Packet Exchange merupakan standar protokol pada jaringan novel yang difungsikan untuk mengatasi masalah internet working pada jaringan PC. Tapi kenyataannya IPX atau IPX dijalankan berkaitan dengan TCP atau IP karena lebih menguntungkan. Yang ketiga ada novel network, merupakan sistem operasi jaringan komputer yang dirancang untuk mengkaitkan PC dalam jaringan antar PC yang dapat membuat resource hard disk dari server dapat digunakan bersama. Sejarah singkatnya, novel network ini memulai dikembangkan pada era 1983, di mana pada saat ini sistem jaringan komputer sudah mulai berkembang dan banyak digunakan. Pada era 1990, jaringan internet yang menggunakan protokol jaringan TCP atau IP mulai berkembang pesat dan juga banyak digunakan. Karena itu, novel network pun berkembang sistem operasi mereka yang memulai dapat mendukung konektivitas menggunakan protokol TCP atau IP. Keempat ada AppleTalk. Diciptakan oleh perusahaan Apple Computer, diterapkan pada jaringan dengan komputer mesin Apple yang diperkenalkan pada tahun 1985. Metode akses lokal TAC berfungsi sebagai Ethernet dan token ring. Manajemen jaringan AppleTalk dan metode akses lokal TAC telah digabungkan ke dalam semua mesin dan laser writer. Dan selanjutnya ada jenis dari AppleTalk. Yang pertama ada AppleTalk Zone, merupakan bagian dari jaringan AppleTalk di mana suatu zone umumnya terdiri atas suatu sumber daya atau resource dalam jaringan. Yang kedua ada AppleTalk Address, atau terdiri dari dua bagian yaitu 16 bit untuk nomor jaringan dan 8 bit untuk node. Yang ketiga ada AppleTalk Discovery Mode, suatu interface dari Cisco router yang dikonfigurasikan pada AppleTalk. Discovery mode ini dapat mencari secara otomatis table, range, dan zona dari router lain di dalam jaringan tersebut. 5. Ada NetBIOS. NetBIOS atau Network Basic Input Output, sistem-sistem yang merupakan sebuah spesifikasi untuk mengizinkan berbagai aplikasi bisa mengakses jaringan aplikasi tersebut. Bisa mengakses tanpa perlu memperhatikan seperti apa protokol transport yang digunakan. Yang keenam ada DECnet. DECnet atau Digital Communication Network, sekelompok protokol jaringan buatan Digital Equipment Corporation yang khusus digunakan pada komputer buatan DEC untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada UCP atau kebanyakan dari Unix to Unix Copy Program. Awalnya dikembangkan untuk mengirim file antar mesin Unix. File ini dapat berubah surat elektronik atau email maupun konferensi elektronik. Solusi ini tidak terlalu baik untuk pengembangan jangka panjang sebuah jaringan komputer, akan tetapi dapat digunakan untuk solusi sementara yang sifatnya darurat. 8. Ada SNMP. SNMP atau Simple Network Management Protocol merupakan protokol untuk manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP atau Internet Protocol.
Peralatan-peralatan itu antara lain switch, router, modem komputer, server, dan lain-lain. Satu token merupakan sebuah topologi jaringan komputer yang mempunyai ciri khusus, yaitu bentuknya yang menyerupai cincin. Semua server dan juga workstation akan dikoneksikan menjadi satu sehingga membentuk lingkaran. Berfungsi sebagai didesain agar komputer yang berada di dalam satu jaringan tersebut bisa saling mengirim maupun informasi dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Kelebihan desainnya yang sederhana dan juga tidak perlu harus membeli kabel jaringan yang banyak. Selain itu, token ring meminimalisir terjadinya tabrakan data seperti yang Anda temukan pada token bus. Kekurangannya yaitu jika sedang menambah maupun mengurangi jumlah komputer yang ada dalam token ring, maka hal ini mempengaruhi jaringan tersebut. Yang kedua ada Ethernet, merupakan card hardware yang terdapat pada komputer agar bisa terhubung dengan kabel LAN atau jaringan, yang merupakan model perkabelan dan pemrosesan sinyal jaringan komputer. Jenis Ethernet ada 10 MB atau per second yang sering disebut sebagai Ethernet standar, yang digunakan 10 base 2, 10 base T, dan 10 base F. Dua ada 100 Mbit per second disebut sebagai fast Ethernet. Ketiga ada 1000 Mbit per second atau 1 gigabit per second disebut sebagai gigabit Ethernet. Nah, yang terakhir ada 10.000 Mbit atau per second atau 10 gigabit per second. 3. Apple Local TAP merupakan implementasikan khusus dari lapisan fisik dari sistem jaringan Apple TAP dari Apple Computer. Metode yang digunakan oleh Local TAP adalah CSMA atau CA atau Carrier Sense Multiple Access with Collision of Dense. Sistem operasi Macintosh memungkinkan koneksi jaringan secara peer-to-peer tanpa menggunakan tambahan aplikasi khusus. Yang keempat ada ArchNet. ArchNet ini adalah sistem jaringan pertama yang tersedia secara luas untuk mikrokomputer, menjadi populer pada tahun 1980-an untuk tugas otomatisasi kantor. Keuntungan signifikan ArchNet dibandingkan Ethernet adalah jarak kabel pos Ethernet dapat diperpanjang 610 meter antara hub aktif dan node. Selanjutnya ada FDDI, yaitu Fiber Distributed Data Interface, adalah sebuah teknologi jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan dan mendukung transmisi data antar jaringan untuk jarak yang jauh. Menggunakan dua topologi ring, di mana jika topologi satu sedang bermasalah, maka topologi kedua akan menggantikan operasi. Yang keenam ada CDDI atau Copper Distributed Data Interface. Dalam implementasi protokol FDDI yang lebih murah yang disediakan untuk instalasi kabel twist-to-pair. Seperti FDDI, CDDI menyediakan rata-rata transfer data 100 MB pixel dan menggunakan arsitektur dual ring untuk menyediakan sifat redundansinya. CDDI mendukung jarak sampai dengan 100 meter dan diekspor ke konsentral. 7. ATM. ATM menggunakan sebuah metode switching atau connection oriented local dan teknologi jaringan pada suatu wilayah yang menyediakan sebuah komunikasi kecepatan tinggi untuk menggunakan yang sebenarnya tak terbatas. Dan terakhir, pembahasan kita ada elemen penting protokol. Elemen penting protokol pertama ada sintaks, semantik, dan timing. Sintaks mengacu pada struktur atau format data di mana dalam urutan tampilannya memiliki makna tersendiri. Semantik mengacu pada inti dari setiap section bit, dengan kata lain, bagaimana bit-bit tersebut terpola untuk dapat diterjemahkan. Timing mengacu pada dua karakteristik, yaitu kapan data harus dikirim dan seberapa cepat data dikirim. Fungsi dari elemen protokol. Pertama ada melakukan deteksi adanya koneksi fisik atau ada tidaknya komputer atau mesin lainnya. Melakukan metode atau jabat tangan atau handshaking. Bagaimana mengawali dan mengakhiri suatu pesan dan bagaimana format pesan yang digunakan. Dan yang terakhir mendeteksi rugi-rugi pada hubungan jaringan dan langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya untuk mengakhiri suatu koneksi.